Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Salim Maula Huzaifah, mahasiswa IDN Islamic Development Network. Pada kali ini saya akan menjelaskan proyek yang telah saya buat atau aplikasi berupa running app. Jadi saya telah membuat aplikasi running app. Jadi saya akan menjelaskan review singkat. Terus yang kedua adalah demo apps. Terus yang ketiga saya akan menjelaskan sebuah codingan saya. Oke, tanpa banyak bicara, langsung saja kita melihat reviewan singkatnya. Oke, pada tutorial kali ini atau aplikasi ini saya menggunakan beberapa sebuah fragmen, yaitu yang pertama adalah activity main, fragment run, fragment setting, fragment setup, fragment statistik, dan fragment tracking, item run, dan marker view. Ini semua akan saya jelaskan ketika masuk ke dalam sebuah projectnya. Kemudian konsep dan fitur yang saya masukkan ke dalam aplikasi ini terdiri dari 23. Yang pertama, saya akan mengeset sebuah MVVM running app-nya. Kemudian yang kedua, project request atau apa saja yang kita butuhkan. Yang ketiga, saya akan menggunakan run entity dan run DAO. Run entity dan run DAO ini digunakan karena kita menggunakan database atau MySQL. Kemudian yang keempat, kita menggunakan running database dan type converter. Type converter ini nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian saya akan menjelaskan apa itu hack dragger ya pada PowerPoint ini. Kemudian dragger hill setup, arsitektur skeleton, kemudian setting up navigation, handling location permission. Di sini handling location permission adalah memberikan syarat atau memberikan permisi kepada lokasi untuk mendapatkan lokasi daripada kita. Dan yang ke-10 adalah kita akan menggunakan map recycle view, di mana map yang akan kita gunakan akan berbentuk sebuah recycle view. Kemudian yang 11 adalah tracking service basic setup, yaitu setiap kali kita berlari nanti data-data kita akan ke-track di sebuah aplikasi yang telah kita buat. Kemudian yang ke-13 tracking user location in the background. Jadi ketika kita mengeluarkan aplikasinya, maka kita ini tetap terlihat gitu, atau aplikasi akan terus berjalan sampai dipencet stop. Kemudian yang ke-14 kita menggunakan drawing the running track of the map. Jadi setiap gerakan kita akan terlukis garis merah yang menandakan kita telah berlari sejauh beberapa meter. Kemudian yang ke-15 kita akan mengimplementasikan stopwatch. Ketika kita lari, stopwatch yang akan kita tekan akan berjalan dan menghitung waktu lamanya kita berlari. Kemudian yang ke-16 adalah update notification. Ketika kita telah pause dan play lagi, kita akan mendapatkan sebuah update dari notification. Kemudian kita akan membuat canceling run. Jadi ketika kita lari, kita bisa mengcancelnya jika kita tidak jadi untuk menambahkan data tersebut. Kemudian yang 18 kita akan nge-save atau menyimpan sebuah data-data yang data larian kita gitu. Jadi ketika kita lari, dia akan menyimpan sebuah data-data kita. Kemudian yang 19 kita akan nge-show atau membuat run ini sebagai recycle view. Yang ke-20 kita akan membuat di tampilan pertama itu nge-sort atau memendekkan run. Jadi di pilihannya nanti kita bisa pendekkan. Kemudian 21 di sini ada saving username dan wake. Jadi ketika kita login pertama, kita bisa menambahkan nama kita, kemudian total berat badan kita yang nantinya akan di-convert menjadi kaloris yang akan dibuang. Kemudian yang ke-20 ada sorting runs. 21 username, 22 total run statistik. Jadi nanti di aplikasi kita akan ada bar sebuah statistik, yaitu yang ke-23 kita akan set up atau setting bar chartnya. Oke. Karena kita menggunakan entity dan DAO dan database, jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu agar ketika masuk ke dalam projectnya Anda semua tahu apa itu entity, DAO, dan database. Jadi yang pertama adalah entity. Entity ini digunakan untuk mempresentasikan sebuah objek di dunia nyata. Diibaratkan seperti sebuah tabel yang di dalamnya terdapat data-data. Karena kita akan membuat tabel mahasiswa, jadi data yang diperlukan seperti NIM, nama jurusan, tanggal lahir, dan sebagainya. Jadi pada aplikasi ini kita akan menggunakan sebuah entity atau berbentuk sebuah Excel gitu. Jadi kemudian kita akan mengisikan jumlah kalori terbakar, rata-rata lari yang kita lakuin, terus waktunya. Kemudian kita akan mengatur berapa lama kita telah menggunakan. Nanti itu semua akan kita masukkan.
Kemudian nama-nama yang tadi saya sebutkan itu adalah primary key-nya. Jadi nanti setiap tabel dinamakan dengan primary key-nya. Kemudian DAO adalah data access object, yaitu sebuah kelas dengan metode khusus yang digunakan untuk mengakses database. Seperti CRUD. CRUD adalah create, update, dan delete. Jadi ketika kita menggunakan DAO ini, kita memungkinkan untuk mendelete, mengupdate, dan mengcreate sebuah yang kita inginkan. Kemudian karena kita menggunakan database, otomatis kita akan menggunakan database. Database adalah kelas yang berisi daftar DAO yang bisa dipakan. Kelas ini juga digunakan untuk mengatur versi database. Jadi kita bisa mengatur versi dari database tersebut agar ketika nanti diupdate, kita akan mengetahui bahwa di database tersebut telah berubah dan versinya juga telah berubah. Kemudian nanti di dalam project kita juga akan menemukan sebuah tipe converter dan tipe converters. Di sini tolong jangan sampai salah nulis antara S dan R-nya, karena ketika salah nulis nanti akan terjadi kesalahan dalam import yang nantinya aplikasi tidak akan bisa berjalan. Jadi type converter ini adalah salah satu fitur yang berguna dari Room, adalah type converters. Saat Anda harus menyimpan dalam database beberapa tipe kostum, Anda bisa menggunakan type converters. Ini mengubah dari tipe yang tidak diketahui menjadi tipe yang dikenal. Jadi ketika kita masukkan sebuah data-data itu tidak diketahui oleh database. Jadi ketika kita ingin mengenalkan sebuah data-data tersebut, maka kita menggunakan tipe converters tersebut. Kemudian yang kedua adalah tipe converter. Di sini tipe converter memungkinkan Anda untuk mempertahankan tipe custom tertentu ke dalam database. Dalam kasus ini, Room mengetahui tipe primitif untuk disimpan. Oleh karena itu, dapat kita menggunakan tipe converter untuk mengkonversi tipe yang tidak dikenal menjadi tipe yang dikenal database. Jadi ketika kita masukkan data-datanya, kita otomatis kita tidak menggunakan sistem atau setup yang telah diberikan oleh si database ini. Jadi ketika kita mengcustom data-data yang ingin kita masukkan, agar data-data yang kita masukkan dibaca oleh database, maka kita harus menambahkan tipe converter dengan menambahkan annotation atau add sebelum tipe converter ini. Di sini kita tambahkan add converter. Kemudian di sini kita menggunakan Dragger Head. Dragger Head ini adalah sebuah dependency injection, yang mana kita akan menginjek sebuah objek yang akan nantinya objek tersebut bisa diakses ataupun di setup agar hanya bisa diakses oleh kelas tersebut. Di sini Dragger mempunyai arti framework injeksi dependensi. Waktu kompilasi yang sepenuhnya statis untuk Java dan Android. Di sini injeksi dependensi adalah meminimalisir suatu kelas agar tidak terikat dengan kelas lain. Dengan kata lain, sebuah objek yang berada di suatu kelas bisa diakses, atau kita bisa meminimalisir kelas tersebut agar tidak terikat oleh kelas-kelas lain. Di sini Hilt tadi itu adalah Dragger, kemudian Dagger, kemudian apa itu Hilt? Hilt ini untuk menyederhanakan infrastruktur terkait dengan Dagger untuk aplikasi Android. Kemudian fungsi yang kedua adalah untuk membuat sekumpulan komponen dan cakupan standar untuk memudahkan penyiapan keterbacaan atau pemahaman dan berbagai konten kode antar aplikasi. Jadi ketika kita menggunakan Hilt ini, kita memungkinkan atau meringkaskan sebuah codingan yang telah kita buat. Kemudian yang terakhir adalah menyediakan cara mudah untuk menyediakan binding yang berbeda ke berbagai jenis build, misalnya pengujian, debug, atau release. Seperti yang saya telah katakan di tutorial sebelum-sebelumnya. Pada tutorial kali ini kita tidak membuat find view by ID, akan tetapi kita menggunakan data binding. Ini lebih meringkaskan project kita. Oke, pada kali ini untuk yang kedua saya akan menunjukkan sebuah demo aplikasinya. Oke, mari kita coba jalankan aplikasinya. Ini adalah tampilan halaman utamanya. Jadi di sini kita bisa mengatur atau mengubah nama yang telah kita buat. Di sini saya telah membuatnya karena ini sebelum kita bisa mengatur sini nama kita Salim dengan berat badan kita adalah 55 pleceng. Sebelumnya saya telah mengaksesnya, jadi di sini namanya telah berubah ya. Jadi saya telah mencoba
beberapa percobaan, dan ini adalah tracking dari percobaan yang saya lakukan. Di sini mapnya akan berbentuk list view. Kemudian kita bisa mengkategorikan dari segi apa yang kita ingin lakukan, ataukah dari data, date, running time, ataupun average speed. Kemudian di sini ada statistik. Statistik di sini adalah keterangan dari total time kita, jarak lari kita, terus kalori yang terbakar, dan kecepatan rata-ratanya. Sini kita bisa melihat ada keterangan, sini ada keterangan. Kemudian di sini kita bisa setting yang tadi, kita bisa mengubah data-data kita. Kemudian kita bisa klik tambahkan. Ketika kita klik tambahkan, start, nah dia akan langsung melihat tempat kita berada. Mungkin karena di sini koneksinya lagi buruk, jadi dia tidak bisa terlalu membaca posisi kita saat ini. Nah, di sini itu telah terbaca. Oke. Kemudian kita bisa stop. Kemudian di atas ini ada sebuah notifikasi. Ya, ini ya. Ini. Nah, ini kita bisa resume ataupun pause. Resume ataupun pause. Oke. Kemudian kita bisa finish run. Nah, data lari kita telah berhasil disimpan. Ini adalah data terakhir kita. Oke. Setelah itu saya akan menjelaskan codingan yang telah saya buat. Oke, ini adalah project yang telah saya buat. Pertama, mari kita masuk ke build Gradle terlebih dahulu. Di sini teman-teman jangan lupa menambahkan sebuah plugin. Plugin di sini sangat berfungsi ya teman-teman, yaitu ketika teman-teman pertama kali membuat, maka akan ada 2 plugin. Teman-teman harus menambahkan sebanyak 4 plugin agar project yang teman-teman buat bisa berjalan. Karena di sini kita mengambil library dari orang yang telah membuatnya. Di plugin ini sangat berfungsi ketika kita membuat sebuah fungsi dan fungsi-fungsi tersebut telah dibuat oleh plugin tersebut. Di sini saya menggunakan Android dengan minimal maksimum SDK-nya adalah 30 dan minimal SDK-nya adalah 26. Dan jangan lupa untuk memasukkan compilation-nya dengan minimal JVM targetnya adalah versi 1.8. Kemudian di sini saya menambahkan material design, arsitektur komponen, room sebagai penyimpanannya, Kotlin extension support for room untuk memasukkan data-data kita. Kita menggunakan coroutine karena nanti akan terjadi beberapa injection. Coroutine life cycle scope, navigation komponen, kita menggunakan navigasi, yaitu beberapa fragmen yang akan kita hubungkan. Kemudian kita akan menggunakan glide. Glide di sini berfungsi untuk memunculkan gambar-gambar yang akan kita masukkan dari URL. Kemudian di sini ada Google Maps. Kita akan mengambil primary key dari Google Maps tersebut. Kemudian kita menggunakan Dragger Core, Dragger Android, Activity Kotlin View Model, Dragger Hill, Easy Permission, yaitu memudahkan kita untuk mengakses sebuah permisi, timer, MP Android Chart. MP Android Chart ini untuk menampilkan chart dari atau yang telah kita lakukan. Selanjutnya teman-teman juga jangan lupa untuk memasukkan sebuah kelas path di sini, yaitu untuk save arts daripada sebuah project kita. Kemudian jangan lupa juga untuk memasukkan Dragger Health-nya. Di sini jangan lupa teman-teman menambahkan Maven URL jetpack.io. Oke, langsung saja kita masuk ke sebuah layout. Saya akan membahas dari layouting
layout activity main saya. Di sini jika teman-teman lihat tampilannya terdapat tulisan fragment karena kita hanya menggunakan satu activity saja, selebihnya merupakan fragment. Di sini saya menggunakan constraint layout. Kenapa di setiap project yang saya buat menggunakan constraint layout? Karena ini sangat mudah sekali, tetapi teman-teman harus berhati-hati dalam menggunakannya. Karena jika tidak hati-hati, maka layouting yang teman-teman buat itu bisa berantakan. Kemudian kita akan memasukkan ID-nya. Untuk activity ini saya memasukkan ID root view. Kemudian saya menggunakan F-bar layout atau material F-bar. Di sini saya gunakan tersebut untuk menampilkan judul daripada activity saya. Dan nantinya jangan lupa juga teman-teman untuk menambahkan ID-nya. Saya bersihkan dulu. Ini saya hilangkan jadi kode. Jangan lupa teman-teman untuk menambahkan ID-nya, karena nanti di F-bar ini kita akan menggunakan nama kita sendiri yang akan secara otomatis dibaca oleh aplikasi kita dan memasukkan nama kita ke dalam aplikasinya. Kemudian di sini saya menggunakan material app toolbar. Saya kembalikan lagi split. Kemudian saya memasukkan material text view dengan nama running app. Di sini nanti nama teman-teman bisa berubah ya. Jadi jangan lupa untuk memberi ID di sini adalah TV toolbar title. Kemudian saya memasukkan frame layout. Kenapa frame layout? Karena nanti di dalamnya akan terjadi sebuah tumpukan-tumpukan. Agar tumpukan-tumpukan tersebut tidak berantakan, maka saya menggunakan frame layout yang diisi dengan fragment. Fragment tersebut saya namakan dengan ID nav host fragment, karena kita nanti akan menggunakan navigasi untuk host sebuah fragment. Di sini saya menggunakan Android Material Bottom Navigation. Bottom ini kita custom sendiri, jadi kita harus menambahkannya yang nanti akan di-coding di sebuah tampilan menu. Cara memanggil app ini, Android Bottom Navigation ini adalah dengan memanggil sebuah namanya ini menu. Jika teman-teman lihat di sini adalah sama bottom nav menu. Situlah sistem pemanggilannya. Kemudian kita akan menampilkan sebuah fragment run. Kalau teman-teman lihat di pertama di sini ada sebuah run, statistik dan setting. Maka di sini saya akan membuat 3 buah fragment, yaitu fragment run. Di fragment ini saya menggunakan constraint layout juga. Kemudian saya menambahkan spinner. Kenapa spinner? Karena ketika ditekan dia akan memunculkan sebuah spin atau data-data yang ingin kita tampilkan, dan ini biasa kita masukkan di sebuah string. Nah, jika teman-teman lihat di sini saya membuat string dengan namanya adalah feature option, dengan pilihannya adalah date, running item, distance, average speed, dan scalars burn. Di sini saya memasukkan di sebuah string, nanti nama daripada string array ini akan kita masukkan di sebuah XML-nya yang tadi saya telah beritahu. Kemudian di sini saya memberikan sebuah text view untuk tulisan sort by. Sini jika teman-teman lihat. Kemudian saya menggunakan sebuah recycle view untuk menampilkan map yang telah kita tambahkan. Dengan ID adalah rv runs. Kita juga menambahkan sebuah floating button, yaitu untuk menambahkan data lari kita. Ketika kita ingin menambahkan sebuah data atau melakukan agar lari kita ini terrecord, maka kita harus menambahkan tombol atau floating button ini. Kemudian nanti kita diarahkan ke fragment selanjutnya. Kemudian di sini ada fragment setting. Jika teman-teman lihat di sini di desain ini ada sebuah persentase. Teman-teman bisa merubahnya juga menjadi bentuk seperti ini atau seperti ini
atau dalam bentuk persentase. Teman-teman bisa menambahkannya dengan klik kanan, dan teman-teman bisa membuatnya dengan helpers. Di sini jika teman-teman pencet add ini, nah maka di sini akan ada garis. Ini untuk jarak sebuah kiri, dari kiri ke data yang ini, atau kita ubah pencet sini, nah dia akan mengambil dari kanan ke garis ini atau persentase. Nah seperti itu. Kita cari Z. Nah teman-teman sudah tahu ya bagaimana caranya membuat sebuah helper tersebut. Kemudian di sini saya memasukkan sebuah text input. Text input tersebut di dalamnya terdapat sebuah text input edit text. Di sini edit textnya berupa text name person name. Jika kita menggunakan person name, maka data yang bisa kita input adalah data yang berupa huruf. Jadi ketika kita memasukkan angka, data tersebut tidak bisa kita masukkan. Kemudian di sini ada material atau text input layout. Oke, tadi dari atas. Kemudian di sini saya juga masukkan juga hal yang sama. Karena di sini ada dua, teman-teman bisa lihat. Di sini ada dua. Dan untuk yang terakhir saya menggunakan button. Button di sini saya gunakan untuk mengapply apabila kita ingin merubah data-datanya. Dan di sini ada Android Constraint Layout Guideline. Yang tadi saya telah buat guideline di sini, namanya adalah guideline ya. Jika teman-teman bisa melihat. Oke, kita lanjut ke fragment setup. Fragment setup ini adalah fragment yang akan pertama kali muncul ketika teman-teman mendownload aplikasi tersebut. Mungkin tadi ketika teman-teman lihat, teman-teman tidak melihat sebuah fragment setup dikarenakan fragment tersebut telah dibuka di awal. Jadi ketika teman-teman ingin memunculkannya lagi, teman-teman harus menghapus atau merestart atau menghapus cache atau data yang ada di HP kalian. Bukan menginstal programnya, tapi menghapus sebuah data-datanya. Nanti ketika kalian masuk pertama kali, kalian akan dimintakan sebuah permission dan juga akan dimintakan untuk menaruh nama kalian dan juga berat badan kalian. Baru di sini kalian bisa bisa mengklik continue. Oke, untuk yang pertama di sini adalah text view. Text view di sini adalah ucapan untuk memasukkan nama kalian sebelum menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian di sini saya menggunakan text field input text. Jadi di dalam teks tersebut akan terdapat sebuah inputan teks yang harus kita masukkan. Oke, kita masukkan di sini. Di sini ada sebuah ID. Ya, jangan lupa teman-teman menambahkan ID-nya karena ID tersebut sangat penting sekali. Ketika teman-teman merubah namanya, nanti dia akan berubah. Kemudian di sini ada Google Material Text Field. Oh ya teman-teman, ini semua ada karena kita memasukkan library di awal tadi. Jika teman-teman tidak memasukkannya, maka otomatis ini akan error. Ini seperti biasa juga kita memasukkan sebuah type input. Jika teman-teman di sini melihat, di sini input type-nya berupa number desimal, yang berarti teman-teman hanya bisa memasukkan sebuah angka saja. Teman-teman tidak bisa memasukkan sebuah huruf. Ketika teman-teman mengklik tombol ini, otomatis yang akan muncul di HP teman-teman adalah sebuah ketikan angka. Ini adalah IMS. IMS ini adalah panjang atau panjang baris tersebut sebesar 10 huruf. Jadi ketika teman-teman masukkan 10 huruf, maka huruf yang teman-teman masukkan disebut akan muncul, dan jika hurufnya itu lebih daripada 10, maka tidak akan terlihat. Jadi yang bisa kita input di dalam sini hanya sebanyak 10 saja. Jika lebih dari 10, maka tidak akan terlihat. Kemudian teman-teman seperti biasa ini juga seperti yang di atas tadi. Dan yang terakhir adalah membuat widget. Di sini saya menambahkan sebuah widget
pada bottom atau area bawah dengan inputan sebuah teks di sini yang berisikan TV continue. Jika teman-teman mengkliknya, nanti akan diarahkan ke fragmen selanjutnya. Kemudian kita lanjutkan. Ini adalah fragmen statistik. Mungkin jika teman-teman melihat di sini ada tulisan no chart data available karena tabel di sini belum ada, dan jika teman-teman melihat di XML ini tidak ada garis-garisnya ya, atau seperti ini statistik. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada sebuah garis. Di sini bisa diperbesar atau diperkecil. Nah, di sini kita membuat garis-garisannya dengan cara mengcodingnya. Jadi nanti teman-teman bisa melihat codingan yang saya akan jelaskan. Di sini saya menggunakan constraint layout juga sama. Kemudian saya memasukkan sebuah material text view di sini. Oke, material text view. Teman-teman di sini saya menggunakan TV total distance info, yaitu sebagai infonya. Jika teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah sebuah text view, dan text view. Teman-teman bisa mengaturnya dengan menarik-narik saja sebuah change tersebut. Kemudian jika teman-teman lihat bisa text view. Oh ya teman-teman juga ingin membuat aplikasi tersebut, jangan lupa juga untuk menambahkan ID-nya. ID di sini harus sama ya, karena jika tidak sama nantinya project kalian akan berbeda. Sini juga masukkan text view. Oke, sama juga. Jika teman-teman biasanya memasukkan hanya text view, jika teman-teman bertanya kenapa sih kita memakai Google tersebut, karena kita telah memasukkan sebuah Gradle-nya. Jadi ini membuat aplikasi kita seperti menggunakan view yang baru atau berbeda, lebih baik daripada sebelumnya yang cuman hanya text view saja. Ini juga text view sama, masukkan text view. Nah, di sini kita masukkan guideline. Fungsi dari guideline tersebut agar XML yang kita buat terlihat rapi. Jika teman-teman lihat di sini, dia memakai persen. Nah, kemudian guideline tersebut juga ada di atas. Di sini ada persennya, tidak ada angkanya karena dia mengeset di sini 50. Jadi dia berada di tengah-tengah agar data yang kita tampilkan ini sejajar atau rata. Jika teman-teman melihatnya di sini, teman-teman bisa melihat ya bahwa tampilannya sangat rapi, tidak berantakan dan sejajar. Oke, kita lanjut. Tadi sudah. Sini ada guideline, dan tidak lupa juga kita menggunakan sebuah bar chart. Bar chart di sini untuk menampilkan kegiatan yang telah kita lakukan selama running, yaitu berisikan waktunya, kalori yang terbakar, dan juga kecepatan rata-ratanya. Di sini saya membuat dua ya. Kenapa saya membuat dua? Karena di sini ada teman-teman jika ingin membuat dua seperti ini, teman-teman gak usah membuat sebuah package. Jadi teman-teman gak usah bingung. Pertama-tama teman-teman membuat sebuah ini dulu, kemudian teman-teman bisa membuatnya lagi dengan klik kanan, new, access file, yaitu ini orientation. Pilih dengan yang landscape agar HP teman-teman bisa diputar. Teman-teman harus menulis dengan nama yang sama. Ketika nama yang sama ini muncul atau nama yang sama ini dibuat, otomatis akan dibentuk sebuah package. Yang ini artinya land, yaitu landscape, dan yang ini portrait. Untuk yang landscape juga sama codingannya. Kemudian di sini ada fragment tracking.
Jika teman-teman lihat fragment tracking tersebut berisikan sebuah keterangan, yaitu date, time, distancing, dan average speed dan kalorinya. Ini akan dimunculkan di halaman utama. Jika teman-teman lihat di sini, ini ada sebuah, ya, ini adalah item run. Kemudian kita menggunakan marker view. Marker view di sini berguna ketika kita membuat sebuah data. Kemudian kita menekan data tersebut. Nah, data tersebut akan menampilkan sebuah keterangan. Ya, teman-teman bisa melihat sebuah keterangan tersebut. Oke, kita lanjut ke sebuah menu. Layout sudah, kita akan membuat menu. Nah, menu tersebut saya membuat dengan your runs, statistik, dan setting. Ini berguna untuk mengatur nama atau replay sebuah nama. Teman-teman bisa mengcustomnya atau menambah atau mengurangkannya. Jika di sini teman-teman melihat muncul di atas seperti ini, tetapi ketika di setup menjadi bottom navigation, dia akan berpindah ke bawah. Kemudian di sini saya menambahkan sebuah toolbar main tracking. Toolbar di sini kita buat terlebih dahulu. Barunya kemudian di layoutingnya kita akan memanggil sebuah ID-nya. ID-nya adalah Mi Cancel Tracking. Oke, kita lanjutkan ke navigation. Karena kita menggunakan home nav graph, di sini kalian bisa lihat ini sangat mudah sekali. Ketika kita membuat seperti ini, maka si activity main ini akan menyuruh kita ke second daripada fragment tersebut. Kemudian baru bisa mengarahkan kita ke tracking. Jika melihat sebuah codingannya, di sini ada keterangannya. Ini adalah untuk fragment yang pertama. Fragment yang pertama ini dengan ID-nya adalah run fragment. Kemudian action-nya tersebut adalah dari run fragment menuju tracking fragment. Dengan destination ID-nya adalah tracking fragment. Jadi kita hanya cukup menuliskan sebuah ID-nya. Kemudian di sini ada destination. Jika teman-teman lihat di sini adalah ID daripada fragmentnya, kemudian di sini adalah destination-nya, maka ID-nya akan terbentuk daripada ID daripada sebuah fragment dan ID daripada sebuah action destination-nya. Ini untuk fragment yang pertama. Kita memiliki beberapa buah fragment. Jadi di sini dia juga sama. Fragment tersebut dengan ID setting fragment. Kemudian setting fragment tersebut memiliki di sini ada ID-nya juga dan action. Kemudian di sini ada sebuah fragment dengan action menuju run fragment 2. Di sini juga ada sebuah fragment. Jadi kita memiliki beberapa buah fragment yang akan diatur di dalam sebuah main activity saja dengan codingan yang sederhana. Kemudian tugas daripada beberapa fragment ini dimasukkan ke dalam activity fragmentnya, bukan ke dalam main activity. Jadi main activity yang kita buat itu lebih ringan atau lebih performalitas dibandingkan daripada kita memasukkan sebuah codingannya ke dalam main activity tersebut. Kemudian jangan lupa juga memasukkan value. Value tersebut di sini berisikan color, yaitu color yang akan kita ingin masukkan ke dalam project kita. Kita bisa membuatnya, kemudian nanti tinggal kita panggil saja color tersebut. Jika teman-teman ingin tahu, di sini saya akan klik sini. Oke, kita akan mencoba. Nah, di sini research. Nah, teman-teman bisa melihat warna-warna di sini muncul karena kita menuliskan sebuah colors di value. Kemudian di string saya menambahkan sebuah string array yang tadi saya telah jelaskan.
Kemudian teman-teman juga jangan lupa menambahkan Google Maps API key ini. Nanti di akhir video saya akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan sebuah API key tersebut. Ini adalah sebuah style. Ketika kita membuat style, maka kita tidak usah capek-capek untuk menulisnya berulang kali. Kita hanya cukup mengetikkan sebuah ID daripada style tersebut. Oke. Untuk layouting dan bagian rest sudah saya jelaskan. Kemudian saya akan berpindah kepada activity dari project ini. Oke, langsung saja. Di activity sini saya membuat beberapa package yang terdiri daripada adapter. Untuk recycle view-nya DB di sini adalah sebuah database. Kemudian DI adalah dependency injection. Order di sini berisikan sebuah fungsi-fungsi. Kemudian repository berguna untuk menyimpan semua data-data yang saya buat atau menyimpan data-data yang telah kita save, atau istilahnya data running kita akan disimpan menggunakan repository tersebut. Kemudian di sini adalah service. Service di sini berisikan sebuah permission. Ketika kita menggunakan permission, maka kita akan mengodingnya agar ketika kita membuka aplikasi tersebut akan menampilkan sebuah permission. Kemudian ini adalah base application. Oke, kita bahas dulu dari adapter. Ini adalah run adapter. Jadi di sini saya memberikan keterangan. Ketika teman-teman mendownload GitHub saya, teman-teman bisa mengetahui bahwa fungsi daripada class run adapter recycle view adapter ini merupakan deklarasi sebuah kelas, yang mana run adapter ini bertanggung jawab memanggil konstruktor superkelasnya recycle view. Jadi si run adapter ini bertanggung jawab kepada si recycle view ini dalam membuat sebuah recycle view. Kemudian di sebuah class ini kita akan membuat sebuah inner class. Sebuah inner class tersebut dinamakan sebagai run view holder dengan parameter adalah item view dan tipenya adalah view. Kemudian ini merupakan subclass dari recycle view.viewHolder. Jika teman-teman melihat di sini ada sebuah variabel yaitu div callback. Ini merupakan sebuah variabel yang disediakan oleh dependensi daripada skeleton atau div callback ini adalah div util. Karena kita menggunakan library tersebut, maka sebuah variabel daripada util tersebut kita bisa buat. Jadi div callback ini merupakan ketika suatu anggota memiliki hak akses private, maka anggota tersebut tidak dapat diakses di luar skopnya. Untuk menggunakan modifier private kita perlu menambahkan keyword private seperti contoh berikut. Oke. Kemudian di sini adalah sebuah override fun. Oke, di sini ada contest the same. Ketika teman-teman melihat sebuah div callback ini atau div util di sini, dia akan memunculkan sebuah fungsi bawaannya yaitu item the same dan contest the same. Di sini item the same adalah ketika item tersebut sama apa yang ingin kita lakukan, atau ketika konten tersebut atau isinya itu juga sama apa yang ingin kita lakukan. Ketika kita mengambil data dan terjadi perubahan, apakah kita ingin menggunakan perubahan tersebut menjadikan sebuah data yang baru, atau kita cukup mengambilkan data yang lama saja. Ini adalah sebuah parameter yang ingin kita jadikan, yaitu old item dari run dan new item dari run. Ini adalah tipe booleannya. Jika teman-teman melihat di sini ada sebuah run, kita ctrl-q, maka ini adalah sebuah entity daripada sebuah table name. Table name di sini berfungsi seperti yang telah saya jelaskan di video sebelumnya. Entity merupakan sebuah table atau seperti Microsoft Excel yang berisikan sebuah primary key.
primary key tersebut dapat kita buat dengan menggunakan dengan custom, sehingga kita perlu menambahkan sebuah tipe converters dan tipe converter untuk menjadikan tipe custom tersebut dapat dibaca oleh database. Oke, langsung saja. Di sini merupakan fungsi bawaan juga dari div util, yang mana ketika kita menggunakan differ atau di sini adalah public final file differ, yaitu async adapter differ. Nah, ketika teman-teman mengklik, teman-teman akan diberitahukan bahwa ini adalah sebuah helper for computing the difference between two lists a div util on a background thread. Jadi di sini akan membuat pertolongan kepada teman-teman atau memudahkan codingan teman-teman dalam mengambil dua list daripada div util tersebut. Mungkin teman-teman bisa membacanya. Di sini ada sebuah keterangannya. DAO di sini adalah data access object. Oke, teman-teman bisa melihatnya. Ini adalah sebuah contoh daripada differ. Oke, kemudian ini adalah sebuah submit list. Submit list tersebut adalah ketika kita mengsubmit daripada sebuah list, maka akan memunculkan sebuah div util yang berisikan tentang submit list. Oke, kemudian karena kita menggunakan sebuah recycle view, maka implementasi yang harus kita lakukan adalah onCreate view holder, get item count, dan juga onBind view holder. Jadi ketika kita menggunakan recycle view, kita akan menggunakan sebuah adapter, dan ini adalah run adapter untuk memasukkannya ke dalam aplikasi kita. Kemudian di sini ada onCreate view holder. onCreate view holder itu apa? Jadi onCreate view holder dalam dalam run adapter Anda dapat mengganti sejumlah callback siklus. Jadi seperti yang Anda ketahui, siklus Android ini ada banyak, yaitu onCreate, onResume, onRestart, onDestroy, dan onStart. Jadi di sini untuk mengubah siklus proses menanggapi perubahan status. Jadi ketika terjadi perubahan, apa yang akan terjadi kepada recycle view kita. Kemudian fungsi ini juga untuk menggantikan fungsi. Jadi sebuah fungsi kita bisa menggunakan sebuah onCreate view holder ini menjadi sebuah fungsi yang hadir ketika kita menggunakan library daripada si recycle view tersebut. Kita juga harus menggunakan kata kunci override seperti yang ditunjukkan seperti berikut. Karena ini merupakan fungsi dan fungsi bawaan daripada library tersebut, kita juga harus menggunakan override. Tuh. Jadi di onCreate view holder ini ketika item tersebut dibuat, maka apa yang akan terjadi? Kita akan membalikan datanya menjadi run view holder, yang mana kita akan mengambil layout sama persis daripada yang kita buat di XML-nya. Jika teman-teman lihat di sini, maksudnya di sini adalah kita akan mengambil semua data-datanya sama seperti yang ada di XML. Atau lebih kurangnya ketika teman-teman menggunakan recycle view ini, maka recycle view ini otomatis akan menampilkan semua data-data sesuai dengan apa yang kita tampilkan. Jadi ketika kita di save, maka dia akan sama persis seperti template yang telah kita buat di XML tersebut. Kemudian di sini ada get item count. Get item count ini apa? Get item count ini berfungsi untuk mengembalikan jumlah total item dalam kumpulan data yang dipegang oleh adapter. Jadi kita menggunakan adapter. Jadi seperti yang kalian ketahui, recycle view ini akan menghasilkan sebuah list. Sebelumnya itu kita menggunakan list, tapi karena sekarang kita lebih disarankan untuk menggunakan recycle view. Jadi dia akan menampilkan sebuah jumlah total item yang telah kita buat akan ditampilkan di sebuah recycle view tersebut. Di sini kita akan return yaitu differ current list, yaitu sama seperti list telah kita buat, dan size. Atau teman-teman bisa mencatat lagi, di sini ada sebuah keterangan size. Teman-teman bisa melihat ini adalah sebuah fungsi bawaan daripada kita memasukkan library ke Android Studio kita. Ini instan atau dibuat oleh Android Studio-nya.
Jadi kita tidak usah perlu capek-capek lagi. Jadi kelebihan daripada dependensi atau library yang kita tambahkan, kita tidak usah perlu capek-capek lagi membuat sebuah kelas dan fungsi di Android Studio kita. Kemudian kita balik lagi, setelah get item count, maka kita akan diadakan sebuah onBind view holder. onBind view holder ini berfungsi untuk memanggil recycle view yang akan menampilkan data pada posisi yang ditentukan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa recycle tersebut kita letakkan di sebuah XML dengan ID tertentu. Jadi data-data dari recycle view tersebut akan ditempatkan kepada posisi yang telah kita tentukan. Metode ini harus memperbarui konten recycle view holder. Jadi karena setiap data recycle view itu berubah, maka onBind view holder ini yang akan menanganinya. Jadi untuk mencerminkan item pada posisi tertentu. Ketika kita menambahkan sebuah data, kemudian data tersebut akan mengikuti template yang telah kita tentukan. Ini adalah sebuah fungsinya, sama seperti tadi ketika teman-teman mengeceknya, maka ini akan diarahkan kepada sebuah fungsi atau sebuah kelas yang telah disediakan oleh library tersebut. Di sini saya menggunakan variabel atau tipe yang tidak dapat diubah, yaitu run sebagai diver current list position, kemudian holder atau ambil, item view, dan apply. Di sini maksudnya adalah kita akan mengapply sebuah load daripada run yang kita ambil. Di sini adalah image tersebut didapat daripada data ketika kita lari. Google Maps tersebut akan diambil atau direkam oleh aplikasi kita. Kemudian kita juga menambahkan kalender tersebut mengikuti kalender HP kita. Jadi ketika kita mengubah otomatis kalendernya, otomatis data di aplikasi kita atau di aplikasi tersebut akan sama dengan kalender di HP kita. Kalender tersebut untuk mengambil sebuah date, atau jika teman-teman lihat di text view sebelumnya ada sebuah ID dengan ID TV date, dan itu kita gunakan untuk membuat kalendernya. Di sini ada variabel data format, yaitu simple data format, yaitu datanya atau date-nya, maaf teman-teman, di sini bukan data tapi date, dengan format bulan, hari, bulan, dan tahun, yaitu date, month, and years. Ini adalah TV date yang tadi saya telah bilang. Dia akan mengeset sebuah data daripada kalender yang telah kita buat. Kemudian kita ada variabel average speed. Di sini kita membuat average speed atau rata-rata jarak atau rata-rata kecepatan kita. Di sini kita akan ngeprint sebuah run atau yang tadi kita telah buat. Teman-teman bisa lihat, ini adalah run yang mengarah kepada semua. Sini ada adapter, kemudian dia akan ngeprint kecepatan kita dalam kilometer per jam. Kemudian di sini adalah jarak tersebut kita ambil daripada run atau data yang akan kita tampilkan. Kemudian ini adalah distance meter, adalah sebuah nanti akan kita masukkan. Ini adalah data yang akan kita masukkan atau primary key yang akan kita masukkan ke dalam database. Kemudian untuk menentukan jarak dalam kilometer, maka kita harus membaginya dengan 1000, maka akan jadi dalam bentuk kilometer. Di sini kita akan merubah text view menjadi distance in kilometer. Begitu juga dengan waktu di sini kita menggunakan tracking utility, yaitu waktu bawaan daripada aplikasinya. Kemudian dia akan mengikuti format stopwatch time, yang mana di sini telah kita buat formatnya adalah dalam bentuk 00.00.00.00. Kemudian di sini ada file calories burn, yaitu kalori yang terbakar. Kalori yang terbakar kita akan menghitungnya daripada KCL atau kilogram kalori. Oke, di sini kita akan menjadikan sebuah text view daripada kalori ini sebagai teks menjadi kalori burns. Kemudian nantinya kita akan memanggil kalori burns tersebut.
Oke, kita akan masuk ke sebuah database-nya. Di sini ada sebuah database dengan format converter. Seperti yang tadi telah saya jelaskan, converter tersebut berguna untuk memungkinkan Anda mempertahankan tipe custom tertentu ke dalam database. Seperti yang teman-teman ketahui, bahwa ketika kita memasukkan sebuah database, maka primary key-nya itu kita masukkan sesuai dengan custom atau nama yang kita buat. Jadi untuk mempertahankannya berada di dalam sebuah database, kita memerlukan sebuah type converter tersebut. Di sini adalah sebuah fungsi bitmap. Jika teman-teman lihat, ini adalah fungsi bawaan. Ya, teman-teman sudah lihat, ini adalah fungsi bawaan daripada sebuah library daripada database atau room. Nah, saya akan membuat sebuah parameter di sini bit sebagai bit array dengan asasinya adalah bitmap. Kemudian tipe pengambilan datanya adalah ini, yaitu bitmap factory di code array bytes dengan fact-nya tersebut, offset tersebut adalah 0. Jadi teman-teman bisa melihat ini adalah fungsi bawaan daripada library tersebut. Dan ini juga sama, type converter. Oke, di sini saya akan mengompres sebuah bitmap ke dalam sebuah PNG. Jadi gambar atau lokasi daripada Google Maps, dia akan disimpan dalam bentuk PNG dan disimpan ke dalam database kita. Ketika kita menyimpan sebuah atau activities lari kita pada sebuah Google Map, jika teman-teman lihat di sini, saya tunjukkan biar teman-teman tahu. Oke, sebentar. Run. Nah, jika teman-teman melihat di sini gambarnya akan disimpan. Si database tersebut tidak tahu gitu apa yang ingin kita simpan gitu, atau dalam istilahnya adalah saya lupa istilahnya. Jadi gambar di sini akan disimpan dalam bentuk PNG dan kualitasnya adalah 100 dengan output stream. Kemudian returnnya adalah output stream to bit array, yaitu kembalian daripada sebuah fungsi yang telah otomatis dibuat oleh library tersebut. Kemudian setelah converter, kita akan masuk ke sebuah run-nya. Di sini kita akan membuat sebuah entity yang mana nanti di tabel tersebut berisikan sebuah image, timestamp, average speed in kilometer, meter, time millis, dan colors burn. Jika teman-teman lihat di sini ada ya. Ini adalah gambarnya dan ini adalah waktunya, rata-rata kecepatannya, dan juga waktu dalam milinya dan kalori terbakarnya. Oke. Kemudian kita akan masukkan primary key-nya, ini adalah auto generate, yang mana nanti data-data yang akan kita buat akan di-generate langsung ke sebuah database-nya. Kemudian kita masuk ke runDAO. runDAO adalah data access object, yang mana data tersebut untuk mengakses data aplikasi menggunakan library persistency room. Seperti yang teman-teman sudah lihat di sebelumnya, kita menggunakan library room yang berfungsi untuk menyimpan sebuah objek-objek tersebut. Tuh, di sini ada keterangannya, gunakan objek akses data akses objek atau DAO. Di sini kita tidak atau selalu memasukkan sebuah anotasi. Ini adalah bentuk anotasi add insert. Insert di sini untuk menghasilkan penerapan yang menyisipkan semua parameter ke database dalam satu kali transaksi. Jadi ketika kita akan melakukan sebuah transaksi atau melakukan sebuah masukan ke database, maka kita harus memasukkan insert. Itu di sini ada suspend event, insert run dengan tipenya adalah run. Jika teman-teman bisa lihat, nah dia akan menyimpan semuanya ini ke dalam database-nya ya, atau menginsert sini. Oke, kemudian ada delete. Teman-teman juga bisa ngedelete aplikasi yang telah kita buat. Di sini ada keterangannya juga sama, dan di sini adalah jika teman-teman lihat ini seperti ini ya.
Oke, ini ada salah seperti ini. Jadi di sini jika teman-teman lihat ada banyak sekali query. Jadi apakah itu query? Query adalah DAO, Data Access Object. Metode ini memungkinkan untuk melakukan operasi baca tulis pada database. Jadi di database kita tidak tahu cara membacanya atau seperti apa yang kita inginkan. Jadi agar bisa dibaca oleh database tersebut, kita harus memasukkan sebuah anotasi query. Di sini saya memasukkan sebuah running table, yaitu database running table dengan memasukkan sebuah timestamp sebagai deskripsi. Teman-teman bisa lihat di sini adalah timestamp. Jadi nanti ketika kita menggunakan query ini, otomatis timestamp tersebut akan dimasukkan ke dalam sebuah database. Di sini kita menggunakan timestamp tersebut dengan fungsi adalah get all run sort by date. Jadi ini fungsi untuk mengsort atau mencari. Jika teman-teman lihat di sini, oke, saya agak sedikit kesusahan dalam menjelaskannya. Di sini ada sort ya, sort by. Nah, di sini ada date, running time, distance, average speed, dan calories burn. Jadi di sini berfungsi ketika teman-teman memasukkan sebuah get all ini, jadi nanti si database-nya ini bisa mengesort, atau ketika kita memilih datanya dalam sort running time, maka dia akan pilih data running time dari yang terbesar hingga yang terkecil. Tuh, seperti itu contohnya. Kemudian di sini saya juga memasukkan time dalam millisecond. Saya juga memasukkan sebuah calories burn, kemudian jaraknya dalam meter, kemudian kecepatan rata-ratanya dalam kilometer per second. Kemudian di sini juga saya memasukkan sebuah jumlah, yang mana jumlahnya tersebut nanti bisa dijumlahkan, atau ketika kita mempause dan merestart lagi, maka data-datanya akan dijumlahkan secara langsung oleh si query tersebut. Jadi ketika data si running table ini masuk, maka live data kita juga menggunakan live data di sini ya. Jadi di sini juga saya menggunakan get total instance, distance, get total speed, dan burn speed. Jadi di sini adalah sebuah sortnya. Kalau yang di atas tadi ini sebuah sort, yaitu total in millis, distance, average speed, dan calories burn. Kalau data sini adalah untuk memasukkan data-data atau objek-objek yang telah kita buat. Kemudian yang terakhir di sini adalah running database. Running database ini tipenya converters, atau jika teman-teman ngelihat database di sini adalah untuk memasukkan data-data yang telah kita panggil gitu, atau teman-teman bisa melihat di sini keterangannya adalah sebuah tanda daripada kelas sebuah room database. Jadi database tersebut ini merupakan sebuah running database gitu. Jadi database tersebut disimpan oleh di sini. Kemudian nanti di sini ada the class should be an abstract class and extend room database. Jadi kelas ini berdiri sebagai room database. You can receive and implement the class via room database builder. Oke, jadi data-data yang ada di sini walaupun cuma sedikit, teman-teman bisa mengaksesnya di kelas-kelas yang lain. Di sini ada keterangannya, tipe converters. Jika Anda meletakkan di database semua tao dan entities atau data-data yang kita masukkan seperti primary key tadi dalam database, itu akan dapat menggunakannya. Saat Anda harus menyimpan dalam database beberapa tipe custom, Anda bisa menggunakan tipe converter gitu. Jadi ketika Anda menggunakan custom, nah kita juga harus menggunakan tipe converter ini. Kemudian di sini adalah sebuah abstract class. Seperti yang tadi teman-teman lihat, di sini ada keterangannya. Ini adalah implement daripada di sini the class should be an abstract class and extend room database. Jadi di sini kita akan membuat sebuah abstract class, yaitu running database sebagai room database-nya, agar class yang di sini bisa berjalan dengan semestinya. Oke, setelah masuk dari database, kita akan memasukkan ke dependency injection-nya. Oke, tadi kita sudah ngebahas database-nya. Sekarang kita masuk ke data injection. Sebelumnya saya telah menjelaskan apa itu data injection. Jadi karena kita menggunakan Dagger Hilt ini, maka kita akan menggunakan data injection. Atau jika di web developers ini dia adalah injeksi dependensi dengan Hilt. Oke. Jadi
kalau kita lihat Hilt ini adalah library injeksi dependensi untuk Android yang mengurangi boilerplate ketika melakukan injeksi dependensi manual dalam project Anda. Jadi di sini boilerplate itu semacam kayak kode-kode yang nggak perlu tapi kita ulang-ulang lagi gitu. Jadi untuk menghemat atau meringkaskan codingan kita, maka kita menggunakan codingan daripada Dagger Hilt ini. Sebenarnya Dagger tapi kita menggunakan Hiltnya. Jadi di sini ada keterangannya, kelas sering memerlukan referensi ke kelas lain. Jadi kelas ini kita tuh terkadang antara satu kelas dengan kelas yang lain dia pasti memerlukan ketergantungan gitu. Contohnya kayak gini saya jelaskan. Ada kelas car mungkin memerlukan referensi ke kelas engine. Kelas wajib ini disebut dependensi. Dan dalam contoh ini kelas car bergantung pada sebuah instan dari kelas engine untuk dijalankan. Oke. Jadi modul di sini adalah sebagai yang kita lihat CTRL-K. Nah, ini adalah anotasi daripada tip model. Kalau kita lihat di sini adalah additional code annotated class from which this module is composed. Jadi decodingan di sini adalah hasil daripada library ya. Kemudian kita akan memasukkan installing ke dalam application komponen. Oke. Kemudian di sini ada singleton, ada keterangannya juga di sini. Singleton ini adalah tipe daripada injector only instance once. Jadi singleton ini dia hanya menginjek atau injeksi satu kali saja. Jadi dia tidak bisa diturunkan datanya. Kemudian di sini ada provide. Anotasi provide ini adalah Anda dapat memberitahu si Hilt cara menyediakan instan. Jenis ini dengan cara membuat fungsi di dalam Hilt dan anotasi fungsi itu dengan provide. Jadi kalau kita mau membuat instance kita harus menggunakan provide tersebut. Nah di sini ada sebuah fungsi yaitu provide running database seperti yang tadi saya bilang. Kalau ingin menyediakan sebuah database-nya modulnya, maka kita harus membuat sebuah fungsi provide. Di sini ada keterangannya application context, app context. Di sini Hilt menyediakan beberapa penentu yang telah ditentukan. Misalnya karena Anda memerlukan kelas konteks dari aplikasi atau aktivitas, Hilt menyediakan penentu application activity dan activity context. Nah, di sini kita akan memasukkan beberapa buah injeksi daripada fungsi daripada provide runDAO. Kalau Anda ngelihat di sini ada running database atau get runDAO. Yang mana runDAO ini adalah kita telah buat di sini. runDAO. Ya. runDAO. Terus habis itu di sini kita juga menggunakan provide name, provide wake dan provide time toggle. Oke, kemudian kita akan ke service modulnya. Di sini seperti yang sama tadi kita telah terangkan, ini adalah modul. Jadi ini adalah modul Hilt, kelas yang dianotasikan dengan modul. Seperti modul Dagger. Modul ini memberitahu Hilt cara menyediakan instan jenis tertentu. Jadi jika kita ingin menginstan atau memindahkan sebuah aplikasi, kita memerlukan jenis tertentu. Tidak seperti modul Dagger. Tidak seperti modul Dagger. Anda harus mengatasikan modul Hilt ini. Jadi dengan install ini, jadi ada modul dan pasangannya ada install. Ini dengan cara ini kita akan memberitahu si Hilt tersebut bahwa kelas Android mana yang akan digunakan atau dipasangkan dalam setiap modulnya. Jadi seperti tadi karena ketergantungan sebuah kelas, contohnya car dengan engine, maka ketika kita ingin menggunakan objek di kelas-kelas tertentu, maka kita akan harus menginjeksinya. Kemudian di sini ada service scope. Kita bisa lihat keterangannya di sini bahwa ini adalah anotasi daripada type service scope. Jadi kalau Anda merasa bingung, Anda bisa pencet sini service on localhost. Dia akan menjelaskan
bahwa apa itu anotasi tips service scope, dan ini adalah anotasi daripada binding. Jadi karena kita tidak menggunakan find view by ID, maka kita menggunakan sebuah data binding di sini. Kemudian dia akan memberikan sebuah location provider client. Nanti kita akan membuka sebuah API key untuk mendapatkan lokasi yang telah disediakan oleh provider tersebut. Ini juga sama, provide main activity pending intent. Kemudian request code-nya itu adalah 0. Kemudian dia akan mengintend ke main activity sini. Setelah itu juga di sini ada sama service scope yang akan menyediakan sebuah fungsi daripada provide notification builder. Jadi kita akan membuat sebuah notifikasi di app kita dengan menggunakan fungsi ini. Jika kalian lihat di sini ada application context. Oke, kita lihat ini adalah fungsi atau qualifier target yang telah ditentukan oleh library tersebut. Atau di sini adalah anotasi for an application context dependency. Jadi ini adalah library daripada sebuah konteks daripada Dagger Hilt. Selanjutnya setelah dependency injection, setelah kita menerapkan sebuah injeksi daripada sebuah kelas, maka kita bisa mengaksesnya di kelas-kelas yang telah kita tentukan. Di sini ada order atau other. Di sini ada const val. Sebenarnya const dan val ini adalah satu angka, mempunyai makna-makna tertentu. Kalau const di sini adalah konstanta waktu kompilasi. Berarti bahwa nilai mereka harus ditetapkan selama waktu kompilasi. Di biasanya kalian lihat di sini ada waktu-waktunya atau ada sebuah integer, tidak seperti false di mana itu dapat dilakukan saat runtime. Ini berarti bahwa const tidak pernah dapat ditugaskan ke fungsi atau konstruktor kelas. Maka di sini kita nih si running database request code kita nggak pernah menggunakannya di kelas-kelasnya. Jadi kita memisahkan daripada kelas-kelasnya karena dia tidak bisa dijadikan sebagai konstruktor. Nah biasanya nih si const val ini hanya dalam bentuk string atau primitif. Kalian lihat di sini tipenya string. Di sini kita mempunyai sebuah konstanta daripada running database yang akan kita sebut dengan running db. Kemudian request code permission yaitu 0. Jika kalian lihat tadi di sebelumnya di sini ada request code-nya ya. Nah, ini karena kita menggunakan const val. Di sini kita telah kodekan atau menggunakan const val sebagai request code location permission-nya sebagai 0. Maka di sini request code-nya adalah 0. Kemudian di sini action start or resume service nanti akan kita bahas juga di bagian repository dan service. Di sini ada action pause service. Jadi ketika nanti kita nge-pause, maka dia akan memberikan sebuah action pause service. Di sini juga ada action stop. Ketika kita nge-stop sebuah runningnya, maka dia akan stop si service. Kemudian show tracking fragment, dia akan menampilkan aksi daripada fragmentnya. Kemudian timer update interval. Jadi setiap waktu nanti dari aplikasi ini akan mengupdate lokasi kita itu setiap 50 millisecond. Dan ini tipenya adalah long. Jadi tak terbatas. Long itu adalah tipe data integer yang paling besar. Jadi di sini ada const val shared preference name. Jadi nanti kita bisa mengganti nama-nama kita. Kemudian ada key first time toggle ketika kita memasukkan nama kita. Nah, di sini adalah sebuah const val daripada nama kita dan way kita. Kemudian ada location update interval dan fastest location interval. Di sini ada polyline color. Polyline color ini adalah sebuah penanda ketika kita melakukan running. Jadi ketika kita running dia akan memberikan sebuah warna red di sini. Kemudian polyline width-nya itu sebesar 8. Kemudian ketika kita menggunakan aplikasi ini juga nanti dia akan mengezoom sebuah map dan mencari alamat kita. Ini tipenya adalah float. Di sini ada notification channel ID. Ketika kita menggunakan aplikasi tersebut,
nanti dia akan menampilkan sebuah notification yang berarti adalah tracking channel dan channel name-nya adalah tracking. Oke, lanjut lagi ke order. Oke, order tadi udah konstan. Dan di sini adalah custom marker. Custom marker view ini kita gunakan ketika kita membuat, sebentar, saya buka dulu sini. Oke, jika kalian lihat di sini ada sebuah marker view. Ini adalah sebuah marker view jika kalian lihat. Dan kita klik, di sini akan muncul sebuah marker view. Oke, kita akan bahas marker view tersebut. Jadi di sini kita akan membuat custom marker view dengan parameternya adalah val runs, yaitu kita ambil dari runs kita, kemudian konteks di sini kita singkat jadi C, kemudian layout ID adalah integer. Dia adalah subclass dari marker view sendiri. Kemudian kita akan melakukan override function yang telah disediakan oleh marker view tersebut. Jadi karena kita menggunakan library tersendiri, di sini kita disediakan beberapa function oleh si marker view tersebut. Contohnya adalah get offset, refresh content, dan masih banyak lagi. Tapi kita hanya mengambil get offset dengan refresh content. Oke, di sini kita membagi MPP point-nya. Kita bisa lihat MPP point di sini. Kalian bisa lihat ya. Ini adalah library daripada GitHub-nya si Makepil Charting Utils. Ini jika kalian lihat, ini adalah sebuah fungsi yang telah diberikan oleh si Philip tersebut. Kemudian kita tinggal mengembangkannya saja. Kemudian di sini kita menggunakan refresh content, yaitu ketika kontennya di refresh, maka di sini kita akan memasukkan data-datanya. Sini ada highlight yang akan menjadi highlight kita. Highlight seperti biasa ya, yaitu data ringkas mengenai tentang kita. Kemudian ketika si refresh content ini atau highlightnya ini di refresh, maka if ketika si i di sini adalah entry point, si entry-nya ini kosong, maka dia akan mengembalikan data-datanya. Kemudian ketika current ID yaitu to x to integer. Kemudian kita juga mengambil sebuah data dari kalender gitu, untuk menentukan tanggal, tahun, dan bulannya. Jika kalian lihat di sini, saya akan menampilkan lagi ya. Di sini kalian bisa lihat ya. Di sini ada 20, 11 dan 20. Ini merupakan format yang kita ambil dari data di atas, yaitu dari DB. Dari adapter. Ketika di adapter kita telah mengeset sebuah data-datanya. Kemudian ketika kita sampai di kelas custom marker di sini, kita tinggal memanggilnya saja, yaitu val calendar sama dengan calendar get instant. Get instant yang berarti kita mengambil daripada sebuah kelas yang di atas gitu. Kemudian apply, time in million, run dot timestamp. Kemudian ini adalah tipe formatnya seperti yang tadi. Kemudian kita akan menampilkan sebuah average speed. Di sini akan mengeran dalam satuan kilometer per jam. Kemudian di sini ada distance in kilometer. Di sini dibagi 1000 agar menjadi jaraknya itu adalah kilometer, karena di sini meter dibagi 1000 maka akan pindah ke kilometer gitu. Kemudian di sini adalah durasi, yaitu waktu ketika kita melakukan running tersebut. Kemudian di sini adalah kalori yang terbakar. Di bagian yang lain nanti akan dijelaskan bagaimana kita mendapatkan sebuah kalori yang terbakar. Kita lanjut lagi. Setelah custom marker, di sini ada sort type. Di sini sangat singkat sekali. Di sini ada enum. Enum ini adalah enumeration atau merupakan sebuah variabel yang didefinisikan menjadi tipe data konstanta. Ini adalah tipe data konstanta. Setiap objek yang bertipe enum dapat mengakses kumpulan nilai yang terdapat pada enumeration. Konsep ini mirip dengan array. Oke, jika kalian lihat nanti di sini, saya tunjukkan lagi. Jika kalian lihat di sini, ini ada sortnya berbentuk seperti array. Nah, di sini kita tinggal memanggilnya saja, bahwa yang akan kita ambil adalah sort type-nya adalah date, running time, average speed, distance, calories burn. Oke, selanjutnya kita ke tracking utility. Tracking utility ini adalah untuk menentukan posisi kita ketika kita menjalankan sebuah aplikasi tersebut. Di sini ada sebuah objek
yaitu dengan namanya tracking utility. Di sini kita membuat sebuah fungsi yaitu hash location permission. Ketika kita menjalankan aplikasi tersebut akan muncul sebuah permission di depan aplikasi kita, yaitu ketika SDK ini di bawah daripada Android KitKat tersebut, maka dia akan meminta sebuah permission. Nah, di sini ada access permissionnya. Jika kalian pencet, nah di sini ada keterangan access permission strings android.access permission location. Oke, kemudian karena kita juga menggunakan library yaitu untuk easy permission, maka dia akan menyediakan sebuah fungsi tersendiri. Itulah fungsi daripada sebuah library, jadi kita tidak usah susah-susah untuk membuat sebuah fungsi. Kemudian jika tidak, maka dia akan memberikan sebuah permission, yaitu dia akan mengambil daripada manifest. Jika kalian lihat nanti di sini manifest ada sebuah permission yang berisikan untuk access location dan access course location dan background location. Background location ini ketika HP kita dimatikan, maka si data tersebut atau maps daripada Android tersebut masih bisa mengakses lokasi kita. Kemudian ini ada fungsi daripada sebuah calculate polyline length. Jadi ketika kita berlari dan berjalan, maka otomatis aplikasi akan mendeteksi setiap perpindahan dengan menggunakan polyline length tersebut. Nah, sini tipe dari polyline tersebut ada float. Distance-nya adalah 0, yang berarti kita akan memulai daripada 0 gitu. Dan in polyline size min 2. Val pos 1 polyline ini adalah sebuah integer, atau jika kalian lihat di sini ada tracking utility, ada i1. Dan di sini adalah resultnya, posisi satunya adalah latitude dan posisi kedua adalah longitude. Jika dahulu kalian belajar di SMA, pasti ketika kalian belajar MTK pasti akan belajar tentang latitude dan longitude. Bagaimana cara menghitung sebuah sudut bumi menggunakan latitude dan longitude. Jadi di aplikasi ini sudah tersedia, kita tinggal menggunakannya saja. Kemudian tipe kembaliannya adalah distance, yaitu jarak kita. Nah, kemudian kita juga akan memformat sebuah waktu. Ketika kita merunning atau start sebuah activity-nya, maka dia akan memunculkan sebuah stopwatch time. Nah, di sini kita akan memasukkan sebuah millisecond, tipenya long, di sini ms. Jadi kalau di Android Studio itu terkadang tipenya itu nggak usah ditulis, dia otomatis sendiri akan membacanya. Itulah enak dari Kotlin. Makanya dia bisa langsung di sini kan. Lihat di sini ada tipenya long. Kemudian val hours. Hours kita akan buat ini sebagai millisecond to hours millisecond. Oke, sedangkan millisecond ini adalah kebalikannya daripada si hours tersebut. Kemudian kita juga menggunakan millisecond dan second. Nah, di sini kita menggunakan metode if, atau jika dia ini tidak menginclude atau memasukkan milis, maka kembaliannya adalah $, jika jam kurang daripada 10 atau sama dengan 0, maka dia akan mencetak waktunya. Nah, di sini sama seperti biasa, dia akan plus karena jika kalian lihat di sini format waktunya 000 ya. 0-nya itu ada 6 kali. Jika kalian di sini kita plus, tambahkan sebentar. Nah, jika kalian lihat di sini ada 1 2 3 4. Nah, maka di sini akan membuatnya. Oke, dan tipenya adalah 10 10 10. Nah, selanjutnya juga sama, yaitu jika seandainya time-nya itu second to millis, maka dia hasilnya akan dibagi sama dengan 10. Maka kita tinggal mengkopinya saja di atas ini, return-nya, dan mempastenya di bawah sini. Oke. Kemudian kita masuk ke repositorinya, yaitu bagian UI-nya. Di bagian UI sini ada fragment dan view model. Fragment adalah kumpulan daripada tugas-tugas daripada aplikasi tersebut, dan view model ini menjadi sebuah model daripada si recycle view tersebut. Kita mempunyai cancel tracking. Cancel tracking ini jika kalian lihat di sini ada start, dan kita start, ada stop, dan kita bisa mengcancelnya di atas sini. Nah, dia akan memunculkan sebuah material dialog builder.
Oke, kalian lihat di sini ini adalah alert builder. Kita pencet yes, maka dia akan berhenti. Dan di sini kita akan mengcodingnya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan override fun on create dialog. Sini kita telah membuat stylenya yaitu alert dialog them. Kemudian set title-nya adalah jadi title-nya adalah cancel the run. Apakah kamu ingin berhenti untuk berlari? Terus di sini ada set positif dan set negatif. Set positif dan negatif itu kalau seandainya kalian tekan yes maka akan terjadi apa, dan seandainya kalian tekan cancel akan terjadi apa. Seandainya kalian tekan yes maka dia akan menghapus. Jika seandainya dia tekan no maka dia akan meng-create kembali kepada aplikasi semula. Kemudian di sini ada run fragment. Di run fragment ini dia merupakan turunan kelas atau subclass daripada si fragment tersebut. Dia juga akan meminta sebuah easy permission yang berisikan tentang permission callback yang akan meminta izin akses sebuah location daripada HP kita. Di sini kita menggunakan let init var run adapter sebagai adapter, kemudian kita mengoverride sebuah fungsi yang telah disediakan oleh fragment tersebut, yaitu on view start restore. Yang maksudnya itu ketika kita memulihkan sebuah datanya maka kita akan mensort type seperti yang tadi saya bilang, ini fragment, maka kita akan memunculkan ketika di fragment run ini maka dia akan ada sort, dan ini adalah sebuah SV filter atau filternya ketika kita ingin memilih mana yang ingin kita pilih. Nah di sini kita membuat sebuah on item selected, jadi ketika si SP atau spinner filternya itu ditekan, apa yang akan terjadi yaitu kita akan membalikan sebuah objek. Objek di sini adalah sebuah adapter view yang mana ketika dipencet maka akan mengoverride atau akan memberikan sebuah fungsi yaitu on nothing selected. Ketika on nothing selected maka tidak ada apa-apanya. Nah, ketika on item selected dia akan menunjukkan sebuah post di sini ya. Kita sebut dengan post 1 2 3 4. Nah, nanti masing-masing daripada post-post tersebut akan terarah kepada post yang telah kita pilih. Contoh dia akan ngedet, kita pencet det maka dia akan mengesort sebuah data-datanya menjadi det, dan ketika kita pencet running time maka dia akan mengesort image kita atau data-data kita dari si running time ini yang tertinggi ke yang terendah. Dan di sini ada view model. View model adalah sebuah lifecycle owner. Di sini kalian bisa lihat. Nah, ini adalah buatan dari sebuah library Android fragment. Di sini telah disediakan oleh Android fragment ini. Kemudian di sini adalah run adapter sebagai submit list gitu. Oke. Jadi ketika kita mempunyai fab di sini adalah floating button. Jika kalian lihat di sini warna kuning tersebut adalah floating buttonnya. Jadi ketika dipencet set on questioner maka dia akan menemukan sebuah find nav controller yang akan menavigate kita kepada RID run fragment to fragment. Jika biasa kita menggunakan find view by ID, di sini kita menggunakan find nav controller. Oke, selanjutnya kita akan men-setup atau sebuah fungsi daripada setup recycle view. Recycle view runs ini kita bisa lihat. Nah, ini adalah sebuah recycle view run atau data-data run yang telah kita lakukan dalam bentuk image. Dan tadi sebelumnya saya telah terangkan image tersebut akan di type converters atau akan dikonvertkan oleh si converter dari library tersebut menjadi sebuah PNG. Di sini ada keterangan konteks. Jadi kita dari tadi mendapatkan sebuah konteks kan. Di sini ada konteks. Jadi konteks itu memberikan akses informasi atas aplikasi state. Jadi setiap aplikasi kita ini berhubungan. Jadi ia memperbolehkan activity, fragment dan service untuk mengakses file, gambar, theme, style, lokasi, directory eksternal. Jadi si konteks ini membolehkan kita untuk mengakses semua data-data yang kita miliki. Kemudian di sini ada request permission karena di atas kita telah membuat permission di sini. Ini ada permission callbacks, maka di sini kita akan membuat sebuah fungsi daripada permission request permission tersebut. Nah, ini sama seperti tadi yang telah saya jelaskan, permission tadi itu bisa dikopas aja dan taruh ke sini gitu. Kemudian seandainya permissionnya ditolak atau si pengguna tidak ingin menggunakan permission tersebut, maka di sini
Codingan yang panjang ini mengartikan aplikasi tersebut tidak bisa dijalankan dan akan mengulangi sebuah permission lagi, karena jika tidak menggunakan location, aplikasi tersebut tidak bisa berjalan. Oke, di sini ada on registration granted, yang artinya di sini adalah public open fund dari on permission granted. Oke. Sini ada on request permission result. Seandainya si request tersebut diizinkan, maka yang terjadi adalah permission dalam bentuk array, yaitu nanti bersusun dia keterangannya, terus on request permission, yaitu easy permission on request gitu. Jadi ketika si pengguna menyetujui daripada permission tersebut, maka aplikasi tersebut bisa dijalankan. Oke, kita lanjut ke setting fragment. Di setting fragment ini sama juga, dia ada data inject atau kita menginjeksi daripada kelas lain. Ini adalah Android entry point, yang mana dengan anotasi tersebut kita bisa mengakses dari data-data yang berada di atas tersebut. Oke, sini seperti biasa ada on view created, load field shard, terus apply change to shard preference. Terus kemudian ini akan menyeting kita ketika kita mengubah sebuah namanya, maka dia akan mencetak kembali, atau saya kasih lihat di sini ketika saya bawa ke tengah dulu. Oke, sebentar. Ketika kita mengganti namanya di sini, maka dia akan men-share preference yang ada di sini ke si toolbar yang ada di atas ini. Tuh. Kemudian kita ada setup fragment. Setup fragment adalah ketika si fragment setup ini, kalian bisa lihat di sini, ini adalah fragment setup yang tadi saya tunjukin. Ketika kita ingin mengganti sebuah data-datanya, maka dia akan menuju kepada tampilan utama, yaitu contoh di sini TV continue set on please listener. Jadi ketika ini karena tidak mulai dari awal, nanti kalau mulai dari awal dia akan tampil seperti ini. Dan ketika kita klik si continue ini di setup fragment ini, akan menuju kepada activity yang telah kita buka ini. Dia akan mengarah kepada sini. Oke. Kemudian di sini ada write personal data to share preference. Jadi di sini kita harus menuliskan personal data untuk menge-share preference, atau untuk menulis data kita di running apps ini. Contoh di sini kita menulis Salim play change. Nah, let's go Salim di sini akan berubah tulisannya menjadi let's go Salim. Kita pindah, di sini akan ada tulisannya let's go Salim. Oke. Itu fungsi daripada share preference, share personal data to share preference. Kemudian di sini statistik di sini adalah untuk mengeset bar chart, atau ketika kalian lihat di codingan di sini ada fragmen statistik. Oke, kita menuju fragmennya. Jika kalian lihat di sini data-datanya kosong ya, atau nggak ada garis-garisnya. Coba kita bandingkan dengan aplikasi yang sudah jadi. Nah, kalian lihat di sini ada sebuah angka-angka yang memiliki fungsi tertentu. Kemudian di sini ada tulisannya, di sini ada barnya. Bagaimana kita bisa membuat seperti ini? Maka ini adalah sebuah codingannya. Statistik fragment ini adalah subclass daripada si fragment. Jadi kita mempunyai beberapa fungsi, yaitu on view created, terus setup bar chart, yaitu kita meng-setup apa yang akan kita masukkan. Kita memilih warna dark gray di sini, dengan axis lainnya adalah dark gray atau pinggiran garisnya. Axis ini ya yang putus-putus ini adalah axis atau sini set variable adalah false. Kemudian juga sama bar chart axis left. Jadi ini adalah x axis, left, right. Nah, di sini ada left dan right di sini ya. Kalian bisa lihat di sini. Nah, kemudian di sini kita mensubscribe to do observe. Jadi kita bisa tahu di sini. Oke, kita lihat. Ya, ini adalah sebuah statistik atau sebuah fungsi, kita tulis di atas sini. Kemudian kita akan membuat private fund di bawah sini. Jadi subscribe
To observe ini apa sih? Di sini berisikan sebuah data-data, yaitu ketika kita memasukkan sebuah sebuah di sini sebentar, saya lupa namanya, itu adalah drawer fragment atau setup marker view. Ketika kita ingin men-setup marker view-nya di sini, maka kita akan mencetak di sini sebuah total distance, total average speed, dan total calories burns. Ini codingannya sama saja jika kalian lihat dari tadi di sebelum-sebelumnya. Ini adalah tracking fragment. Ketika kita menggunakan tracking fragment tersebut, maka si tracking fragment tersebut akan mengisikan atau memberi tanda sebuah polyline. Jadi di sini kita akan membuat sebuah private atau akses yang hanya bisa diakses di kelas ini dengan view model, is tracking, path point, map, dan card to list menu. Kita akan membuat di sini add inject, yang berarti kita melakukan injeksi dependensi daripada kelas di luar sini. Kemudian kita telah membuat is tracking, not path point, map, card to list, dan menu. Jika kalian lihat di sini nanti ada sebuah fungsi-fungsinya. Kita jelaskan dari atas. Di sini adalah on view created ketika fragment tersebut dibuat. Kayak parameternya adalah view, isinya save instance bundle. Karena di dalam sebuah aplikasi Android terjadi beberapa siklus, maka dia akan menge-save instance atau state dari sifat tersebut. Kita mempunyai battle toggle run. Jika kita lihat, battle toggle run tersebut adalah si tombol start. Jadi ketika tombol start ini ditekan, apa yang akan terjadi? Dia akan membuat set on click listener dan akan ke toggle. Di sini ketika kalian membuat toggle di sini pastinya akan merah. Kenapa merah? Karena dia belum dibuat sebuah fungsi. Mari kita lihat fungsinya, isinya apa saja. Ini adalah sebuah fungsinya. Jadi ketika dia dipencet atau ditekan, si tracking menu ini akan mendapatkan sebuah item. Kemudian dia akan mengeset waktunya itu dari 0. Kemudian is visible adalah true, yaitu dia terlihat. Is visible, jadi dia itu terlihat adalah benar. Nah, kemudian ketika si action post tersebut atau post service yang tadi sini kita telah membuatnya, ketika post itu ditekan, maka dia akan memunculkan kembali sebuah data-datanya. Di sini ada on create option menu, kemudian ada on prepare option menu. Jadi dia akan menampilkan sebuah toolbar menu tracking. Kalian bisa lihat di sini. Ini adalah toolbar dari menu tracking tersebut. Selanjutnya kita show cancel tracking. Jadi ketika si tombol startnya ditekan, dia akan menampilkan sebuah tombol finish dan cancel. Kalau kalian lihat di sini, saya contohkan biar kalian paham analoginya seperti apa. Di sini kalian bisa lihat. Kita start dulu ya. Nah, di sini akan menampilkan sebuah tombol stop. Ketika tombol stopnya ditekan, dia akan menampilkan sebuah tombol, 2 buah tombol lagi, atau stop atau finish run, atau kita ingin meng-cancel. Nah, disinilah kita mengatur semuanya. Jadi ketika dia di cancel, maka dia akan menuju ke show parent manager cancel tracking dialog tag, yaitu sebuah cons file yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian ketika stop, maka dia akan TV timer, dia akan mengeset sebuah teks di sini sesuai dengan waktu yang telah berjalan. Kemudian dia akan mengupdate sebuah tracking. Jadi di sini fungsi di sini ketika kita menggunakan aplikasi tersebut dan menjalankannya, kemudian kita pause, kemudian kita beristirahat atau mematikan aplikasi tersebut, kemudian kita jalan lagi. Nah, otomatis dia akan membentuk sebuah garis baru. Di sini ada fungsi daripada move camera to user. Maksudnya adalah
kamera atau lokasi maps daripada HP kita akan diarahkan langsung tepat kepada di daerah kita berada. Kemudian di sini pad point di sini sesuai dengan daerah kita, dan pad point di sini adalah is not empty camera update factory. Ini adalah sebuah fungsi yang telah disediakan oleh si GMS tersebut. Jika kalian lihat di sini banyak sekali ya fungsi yang telah dibuatnya. Kita bisa menggunakan atau memilih sesuai dengan apa yang kita perlukan. Oke. Kemudian di sini ada end, run, dan save to DB. Di sini ada snapshot, distance in meter. Di sini adalah sebuah file daripada average page, yang mana fungsi tersebut kita lihat di sini akan mengarah kepada end, run, and save to DB, yaitu data run ini akan disimpan kepada si database yang tadi kita telah beritahu kepada kalian semua. Kita lanjut ke main view model. Di sini main view model dia akan menginjek daripada constructor main repository. Jika kalian lihat di sini kan ada repository, dia akan mengambil data-data yang ada di repository sini. Kemudian dia akan mengget semuanya seperti tadi, get all sort by that, sort by ini. Jadi fungsi ini semua kita menginjeknya atau mengambilnya dari data-data yang ada di atas ini. Oke. Selanjutnya setelah main view model, kita mempunyai statistik view model, yang mana di statistik view model ini kita akan menginjek juga dari konstruktornya yang telah kita beri tanda tadi model database. Kemudian di sini ada kita akan mengambil sebuah total time run, total distance, total calorie burst, dan total average daripada speed ini. Kita akan mendapatkan semua data-data tersebut. Karena sebelumnya kita telah mengcodingnya, maka di kelas tersebut kita hanya perlu memanggilnya saja. Kemudian ini adalah main activity kita. Seperti yang tadi saya bilang, di main activity ini kalian lihat codingannya seuprit ya. Ini ibarat kata enak banget kalau ngoding segini. Di sini cuma hanya memberikan sebuah find nav controller. Karena kita menggunakan data binding, jadi kita hanya memasukkan sebuah si setup with nav controller tersebut untuk mengarahkan kita bisa kemana-mana gitu. Jadi kita menggunakan nav controller ini. Jadi di activity kita tempelin sebuah fragment yang kemudian si fragment tersebut akan memberikan kepada nav controller tersebut. Yang kemarin enggak gini. Kemudian yang terakhir adalah di sini main repository. Jadi seperti yang telah saya bilang tadi, semua data atau kelas yang ada di atas tadi ini kita akan menginjek semua data-data yang di atas, kemudian kita ambil, kemudian objek-objek daripada yang telah kita buat kita bisa taruh di kelas-kelas yang lain. Oke. Ini adalah langkah terakhir. Ini adalah base application. Base application ini menuju kepada sebuah kelas buatan daripada si build Gradle-nya. Jadi kita mengambil dari si build Gradle-nya, kita akan membuat bahwa si base application ini dia build Android app atau injeksi. Kita membuatnya sebagai application of Red Fun OnCrit. Jadi kita di OnCrit sini kita akan mengambil si Timber ini atau library buatan si Timber ini. Sini banyak sekali fungsi-fungsinya. Dan ini membuat codingan kita tidak terlalu banyak atau meringkaskan. Nah, kemudian langkah yang terakhir sesuai yang saya bilang di awal tadi, bagaimana cara mendapatkan si produk key tersebut. Di sini saya mendapatkan produk key, bagaimana cara mendapatkannya? Saya akan memberitahunya. Oke, saya akan memberitahu bagaimana cara membuatnya. Kalian bisa masuk ke Google Cloud Platform tersebut. Oke, sebentar. Dia sedang loading. Oke. Kita akan membuat sebuah data gitu. Ketika kita memilih di sini Android, kita memilih
project baru. Di sini saya telah membuatnya Android developer. Jadi kalian bisa menambahkan project baru di sini. Kemudian kalian tuliskan namanya. Kemudian kalian bisa ke API sini ya. API. Oke. Kemudian ini dulu kredensial. Bentar. Maaf, sebentar salah. Ke API dulu, kita lihat. Aktifkan API Android developer sebentar. Nah, di sini ada ringkasan kredensial. Di sini. Di sini ada pilihan API dan layanan. Kita menuju ke kredensial. Salah. Sorry. Sini ada API, ada dashboard. Nah, ini aktifkan dan layanan API. Nah, di sini kita memilih CMaps SDK for Android Google tersebut. Kemudian kita kelola. Di sini saya telah mengaktifkannya ya. Jika kalian belum mengaktifkan, nanti di sini ada pilihan aktifkan. Setelah sudah kalian aktifkan, kalian bisa pindah ke layanan, kemudian kredensial. Nah, di sini ada buat kredensial, kemudian kunci API. Nah, ini adalah sebuah kunci yang baru. Kalian bisa masukkan. Ini saya akan hapus dulu karena saya ada kunci yang pertama. Nah, kemudian langkah selanjutnya agar aplikasi Anda bisa berjalan, tadi saya telah bilang, jangan lupa untuk menambahkan use permission tersebut. Kita memiliki 4 buah use permission, yaitu access file location, access course location, access background, atau ketika kita meng-close atau ya kita keluar daripada halaman aplikasi tersebut, maka akses background lokasi tersebut kita bisa gunakan. Kemudian untuk selanjutnya kita lihat di bawah, kita juga menggunakan metadata. Jangan lupa untuk menambahkan di sini metadatanya. Sini adalah integer daripada Google value-nya. Kemudian di sini kalian tambahkan sesuai dengan API yang saya telah kasih tahu ke Anda semua, yaitu yang ini. Kalian tinggal kopas, kemudian kalian bisa tambahkan sini, atau kalian menuju stringnya, kalian bisa tambahkan di bagian ini. Ini adalah tutorial atau penjelasan mengenai project yang telah saya buat. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.